Suatu hari, saya menolak membayar biaya liburan pesiar menantu saya yang sangat mahal. Biaya pelayarannya 50 juta rupiah. Ketika saya menolak, menantu perempuan saya, Feby, menampar wajah saya dengan keras. Ia berteriak, "Kalau begitu, cari tempat tinggal lain." Putra saya, Damar, duduk di sampingnya. Ia tidak melindungi saya. Sebaliknya, ia mengangguk dan berkata dengan dingin, "Saya akan memerah setiap sen dari ibu." Kata-katanya menghancurkan hati saya. 4 hari kemudian, saya tinggal di mobil saya. Tetapi izinkan saya menceritakan bagaimana semuanya terjadi sebelum itu. Saya mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. Saya tidak akan membayar biaya liburan pesiar ibu. Meskipun saya berbicara dengan lirih, kata-kata saya seperti bom di ruang tamu. Wajah Feby langsung berubah. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala terkatup rapat. Alisnya turun dan matanya menjadi tajam, seperti 2 pisau kecil. Ia meremas brosur pelayaran di kukunya yang dicat sempurna hingga kusut. "Maaf," katanya dingin. Suaranya sama seperti yang ia gunakan setiap kali ingin membuat seseorang merasa kecil. Aku sudah mendengar suara itu berkali-kali dalam 5 tahun terakhir. Sejak ia menikah dengan putraku, Damar. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk berani. "Sudah kubilang tadi, aku tidak akan membayar liburan ulang tahunmu," ulangku. Keheningan di ruangan itu terasa berat. Udaranya sendiri terasa pekat. Damar duduk di sofa di antara kami, memandang bolak-balik antara aku dan istrinya. Matanya bergerak cepat seperti sedang menonton pertandingan bulu tangkis. Tapi aku sudah tahu siapa yang akan dipilihnya. Dia selalu memilih Feby. Feby berdiri perlahan. Ia bertubuh jangkung dan menatapku sementara aku masih duduk. "Apa kau salah paham? Ini bukan permintaan," katanya tajam. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tetap berusaha terdengar tenang. "Aku mengerti sepenuhnya," kataku, dan jawabanku tetap tidak. Saat itulah semuanya hancur. Pund! Sebuah tamparan keras menghantam pipiku. Kedengarannya seperti petasan yang meledak di malam hari. Kulitku terasa perih. Aku menyentuh pipiku dengan tanganku. Merasakan panasnya menjalar ke leherku. "Kalau begitu cari tempat tinggal lain," teriak Feby marah. Wajahnya merah dan matanya terbelalak. Aku muak harus hidup dengan wanita tua egois ini, yang bahkan tidak mau membantu keluarganya sendiri. Aku menatap putraku. Aku menunggunya menghentikannya. Aku menunggunya membelaku. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengangguk pelan dan mengalihkan pandangan dariku. "Mungkin sudah waktunya ibu menemukan tempatnya sendiri," katanya lirih. "Feby benar. Kau sudah terlalu lama di sini. Kau sudah menjadi beban." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan itu. Aku membesarkan Damar sendirian setelah ayahnya, Bambang, meninggalkan kami saat Damar baru berusia 3 tahun. Aku bekerja siang malam di warung makan, sebagai tukang cuci, bahkan di pabrik. Yang kuinginkan hanyalah anakku makan enak dan sekolah. Semua yang kuimpikan, semua yang kuusahakan, adalah untuknya. Dan sekarang inilah balasanku. "Aku sudah membayar sewa rumah ini selama 2 tahun, kataku dengan suara gemetar. "Aku membayar belanjaan, listrik, dan bahkan membantumu membayar mobilmu." Feby tertawa kecil, dengan nada sinis. "Membantu? Kau sebut 800 ribu rupiah sebulan membantu? Damar kan penghasilannya puluhan juta. Uangmu kecil. Lalu kenapa ibu butuh jutaan dariku untuk liburan ibu?" tanyaku. Mata Damar terbelalak. "Karena kita pantas mendapatkannya, Bu," katanya. "Kita bekerja keras. Kita butuh liburan yang layak." "Dengan uangku?" bisikku. "Ya," katanya. Feby menambahkan dengan nada sarkastis. "Bu, ibu sudah 62 tahun.
Ibu hanya duduk di rumah tanpa teman dan tanpa kegiatan. Setidaknya biarkan keluarga ibu menikmati hidup. Kata-katanya menyakitkan karena ada benarnya. Sejak tinggal di rumah mereka, aku semakin jarang keluar rumah. Teman-teman lamaku menjauh. Dan Feby selalu mencari alasan mengapa aku tidak bisa bertemu mereka, atau mengapa mereka tidak bisa berkunjung. Aku sedang menabung untuk keadaan darurat, kataku lemah. Ini darurat, teriak Damar. Pernikahan kita butuh liburan ini. Jika ibu tidak bisa menafkahi kami, mungkin ibu perlu memikirkan kembali arti keluarga. Aku menatapnya. Kapan putraku menjadi sedingin ini? Kapan dia mulai berbicara seolah aku beban? Aku mengerti, bisikku. Aku berdiri. Lututku lemas, tetapi aku memaksakan diri untuk berdiri tegak. Aku akan berkemas. Bagus, kata Feby sambil tersenyum. Jangan harap bisa mengubah pikiran kita dengan drama. Damar sepenuhnya setuju denganku. Aku berjalan menuju tangga. Tapi kemudian ku dengar suara Damar di belakangku. Bu, tunggu. Sejenak, harapan bersemi di hatiku. Mungkin dia akan minta maaf. Mungkin, sekali saja, dia akan membelaku. Tapi dia malah berkata dingin. Aku butuh semua uangmu. 1 juta itu dan semua tabunganmu. Anggap saja ini balasan atas semua yang telah kami lakukan untukmu. Harapan dalam diriku langsung pupus. Aku berkemas cepat. 2 koper berisi pakaian dan 1 kotak album foto. Hanya itu yang kumiliki setelah 2 tahun tinggal di rumah mereka. Saat aku membawa barang-barangku menuruni tangga, aku mendengar Feby menelepon di dapur. Suaranya riang. Iya, Bu. Akhirnya, Ibu setuju untuk pindah. Aku sangat lega. Damar dan aku akhirnya bisa kembali ke rumah kami. Oh, dan ibu juga akan memberi kami uang untuk liburan kami. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Ia memutarbalikkan cerita. Menjadikan dirinya korban dan aku penjahat. Damar tidak keluar dari kamarnya. Mungkin dia terlalu pengecut untuk menghadapiku. Aku melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Lantainya yang mengkilap. Dapur marmernya. Sebuah rumah yang sebagian dibiayai dengan tabunganku. Ketika mereka menikah, aku memberi mereka 1 juta sebagai hadiah pernikahan. Uang yang telah kutabung selama 30 tahun mengupas bawang dan mencuci piring. Aku keluar ke sedan tuaku tahun 2007. Catnya memang pudar, tapi setidaknya mobil itu milikku. Aku memasukkan barang-barangku ke dalam, duduk di kursi pengemudi, dan bertanya pada diri sendiri, kemana aku harus pergi sekarang? Aku tak punya keluarga dekat lagi. Teman-temanku telah menjauh, disingkirkan oleh Feby. Di usia 62, aku tak punya rumah lagi. Hanya mobilku, dan sedikit uang di bank. Air mata mengalir di wajahku. Air mata yang panas dan asin. Bukan hanya karena kesedihan, tetapi karena pengkhianatan yang tak pernah kuduga akan datang dari putraku sendiri. Aku menyalakan mobil dan melaju menyusuri jalan. Aku melewati rumah-rumah dengan lampu-lampu hangat yang bersinar di dalamnya. Rumah-rumah itu tampak damai dan penuh kasih dari luar. Tapi aku tahu, tidak semua keluarga seperti itu. Aku berkendara tanpa tujuan menyusuri jalanan yang sepi. Toko-toko tutup satu persatu. Hanya menyisakan cahaya lampu jalan dan lampu depan mobil yang lewat. Setelah setengah jam, aku berhenti di tempat parkir sebuah restoran Padang 24 jam. Tempat itu ramai, tetapi aku parkir di sudut yang sepi. Awalnya aku tidak keluar. Aku hanya duduk di dalam mobil, memegang kemudi erat-erat, mencoba bernapas. Akhirnya, aku masuk. Aroma rendang dan kari menusuk hidungku. Rasanya hangat dan nyaman. Aku hampir menangis. Aku memesan nasi putih dengan kari ayam dan segelas teh hangat. Aku makan perlahan, bukan karena ingin.
Melainkan karena aku tidak punya tempat lain untuk dituju setelah ini. Sambil makan, pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Waktu Damar kecil. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor. Tapi saat itu pun, aku selalu memastikan dia makan enak dan berpakaian layak. Terkadang aku makan sisa makanan hanya agar dia bisa membeli buku sekolahnya. Mengingat masa-masa itu membuatku menangis lagi. Apakah semua pengorbananku sia-sia? Bagaimana mungkin anakku satu-satunya menjadi begitu dingin? Aku mencoba mencari alasan untuknya. Namun jauh di lubuk hati, saya tahu tanda-tanda itu sudah ada sejak lama. Saya baru saja memejamkan mata, berharap bisa menjaga kedamaian. Setelah selesai, saya kembali ke mobil. Hari sudah larut. Saya memutuskan untuk menghabiskan malam di kursi belakang. Rasanya tidak nyaman. Punggung saya sakit. Udara malam yang dingin menusuk tulang. Setiap motor yang lewat membuat saya takut. Saya hampir tidak tidur sama sekali. Itulah malam pertama. Lalu malam kedua. Lalu malam ketiga. Saya berpindah dari parkir di minimarket ke pom bensin. Selalu mencari tempat yang sedikit aman dan sedikit terang. Pada pagi keempat, saya berkendara tanpa tujuan lagi. Kali ini jalan membawa saya menuju pelabuhan. Mungkin karena saya selalu mencintai laut. Udara asin, kicauan burung camar, aroma angin laut. Saya parkir di dekat dermaga dan berjalan di sepanjang jembatan kayu yang menghubungkan daratan dengan kapal-kapal yang berlabuh. Mataku menatap sebuah kapal pesiar besar yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Tubuhnya yang putih tampak besar, bagaikan hotel tinggi yang berdiri di atas air. Aku berdiri diam, menatapnya. Di salah satu dek yang tinggi, kulihat seorang pria berseragam putih rapi. Bahunya tegak, dan rambut abu-abunya disisir rapi ke belakang. Bahkan setelah bertahun-tahun, jantungku berdebar kencang saat melihatnya. Namanya Baskara Wiryawan. Dahulu kala, saat aku baru berusia 22 tahun, dan namaku Tatiana, kami bertemu saat bekerja di gudang peralatan kapal. Dialah pria pertama yang membuatku merasa benar-benar dicintai. Namun kemudian kami harus berpisah. Aku mendapat beasiswa dan pekerjaan baru yang jauh. Sejak hari itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Sampai pagi ini, Baskara menoleh. Matanya menatap ke seberang dermaga. Lalu ia melihatku. Matanya terbelalak lebar. Mulutnya melengkung membentuk senyum yang sama yang kuingat. Ia melambaikan tangan padaku. Aku membeku. Aku tak tahu harus membalas lambaian tanganku atau berpaling. Rambutku berantakan, bajuku kusut, karena aku tidur di mobil semalaman. Tapi itu tak masalah. Baskara sudah berlari menuruni tangga dek dengan cepat. Beberapa detik kemudian, ia berdiri tepat di hadapanku. Napasnya agak memburu. Tatiana Ayu, katanya hangat, seolah tak percaya. Aku tersenyum kecil, bibirku bergetar. Sudah lama sekali sejak seseorang memanggilku seperti itu. Kau tampak seperti datang dari masa lalu, katanya. Kau tampak lelah. Sudah sarapan atau minum kopi? Ikut aku di kapal. Kita bisa bicara. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin mengganggumu. Kau pasti sibuk. Dia tersenyum lembut, seperti sebelumnya. Aku kapten kapal ini. Aku bisa mengundang siapapun yang kuinginkan. Dan hari ini, aku ingin mengundang sahabat lamaku, yang sepertinya sangat membutuhkan tempat untuk duduk dan beristirahat. Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat. Sudah lama sekali sejak seseorang berbicara kepadaku dengan begitu ramah. Tanpa kusadari, aku sudah mengikutinya menaiki tangga besi kapal. Setiap langkah bergema dengan suara ombak laut di bawah. Saat aku melangkah ke dek, rasanya seperti memasuki dunia lain. Lantainya begitu bersih hingga berkilau. Aroma cat baru bercampur dengan angin laut. Para awak kapal berlalu dengan seragam rapi,
membungkuk hormat kepada Baskara. Ia membimbingku menyusuri koridor-koridor lebar. Lantainya beralaskan karpet lembut. Lukisan-lukisan laut tergantung di dinding. Kami melewati ruang makan dengan meja-meja bundar dan lampu-lampu yang berkilauan. Di sudut lain, aku melihat ruang duduk dengan kursi-kursi empuk dan jendela besar yang menghadap ke lautan biru tak berujung. Luar biasa, bisikku. Baskara berbalik dan tersenyum bangga. Aku sudah lama menjadi kapten di sini. Kapal ini adalah rumahku. Ia membawaku ke sebuah ruangan luas dengan jendela-jendela tinggi yang menghadap pelabuhan. Ada meja makan kecil, sofa empuk, dan pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Duduk, katanya ramah sambil berjalan menuju dapur kecil. Kopi atau teh? Kopi, bisikku. Tak lama kemudian ia membawa 2 cangkir, dan aroma kopi yang hangat memenuhi ruangan. Kami duduk berhadapan. Ia menatapku, seolah membaca semua kisah terpendam di hatiku. Kau terlihat seperti baru saja melewati badai, katanya lembut. Katakan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya. Aku bercerita tentang Bambang, yang meninggalkan aku dan putraku, Damar, ketika Damar baru berusia 3 tahun. Aku bercerita bagaimana aku bekerja keras selama bertahun-tahun, hanya untuk memastikan Damar tidak pernah kekurangan apapun. Aku bercerita tentang pernikahan Damar dengan Feby, dan bagaimana akhirnya aku tinggal bersama mereka. Namun perlahan, Feby menjauhkanku dari teman-temanku. Ia membuatku menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk mereka. Lalu tibalah saatnya mereka meminta 50 juta rupiah. Ketika aku menolak, mereka menamparku, mengusirku, dan aku harus tidur di mobil selama 3 malam. Baskara mendengarkan dengan tenang, tetapi ketika aku bercerita tentang tamparan itu dan bagaimana Damar setuju untuk mengusirku, tatapannya berubah tajam. Itu bukan sekadar perilaku buruk, katanya serius. Itu salah. Itu penelantaran dan kekerasan. Keluarga seharusnya tidak pernah memperlakukanmu seperti itu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin berurusan dengan hukum. Mereka tetap keluargaku. Makin banyak alasan mengapa itu salah, katanya tegas. Putra dan menantumu memanfaatkanmu, dan ketika kau tak mampu memberi lebih, mereka menjauhimu. Itu sangat salah. Dia berdiri dan mondar-mandir sejenak, lalu bertanya, sudah berapa banyak yang kau berikan untuk mereka sejauh ini? Saya mencoba menghitung. 20 juta untuk pernikahan mereka. 15 juta untuk uang muka rumah mereka. Setiap bulan saya membantu membayar sewa dan belanja, mungkin 6 hingga 800 ribu. 2 tahun terakhir saja, hampir 20 juta. Totalnya mungkin 100 juta. Baskara menggeleng pelan. Dan sekarang mereka masih berani meminta lebih. Dia duduk kembali. Tatiana, kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa mencari tempat tinggal kecil dan memulai hidup baru. Atau, kamu bisa bergabung denganku. Aku bukan hanya kapten kapal ini. Aku juga salah satu pemilik perusahaan ini. Kami membutuhkan seseorang untuk memimpin departemen layanan tamu di semua kapal kami. Kamu mungkin berpikir kamu tidak mengenal dunia ini, tetapi aku melihat keahlianmu. Kamu mengelola keuangan, kamu melayani orang, kamu menghadapi masa-masa sulit. Itulah keahlian yang kami butuhkan. Aku terkejut. Baskara, aku bahkan tidak tahu ketentuan kapal. Bagaimana aku bisa mengurus semua ini? Kamu akan belajar, katanya tegas. Aku akan mengajarimu. Dan aku ingin kamu bergabung sebagai mitra, bukan hanya sebagai pekerja. Kita bisa mulai dengan beberapa saham. Kamu bisa menggunakan sedikit tabunganmu, lalu kita tumbuh bersama. Dengan begitu, uangmu tidak akan hilang, malah akan tumbuh. Yang lebih penting, kamu akan memiliki kehidupan di mana tidak ada yang bisa mengaturmu lagi. Aku menatapnya lama. Mengapa kamu melakukan ini untukku? Matanya berkaca-kaca.
Apakah kamu ingat malam terakhir sebelum kamu pergi ke Jakarta? Aku ingin melamarmu, tetapi aku takut. Aku baru saja mendapatkan kontrak berlayar pertamaku. Aku melepaskanmu, dan itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan lagi untuk membantumu menjalani hidup yang pantas kamu dapatkan. Kata-katanya membuat hatiku hangat sekaligus sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seseorang melihat nilaiku, bukan hanya uangku. Aku menatap laut yang berkilauan, lalu kembali menatapnya. Baiklah, kataku lembut, akan kucoba. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Baskara menyediakan kamar tamu untukku di apartemen perusahaan dekat pelabuhan. Dari jendela, aku bisa melihat lautan luas dan banyak kapal. Pada malam pertamaku, aku tidur di ranjang empuk dengan spray bersih. Bukan kemewahannya yang membuatku menangis, melainkan rasa amannya. Tak ada teriakan, tak ada tatapan marah, tak ada rasa takut diusir. Setiap pagi, Baskara menjemputku dan membawaku ke gedung kantor perusahaan yang tinggi di dekat dermaga. Di sana, aku diperkenalkan pada dunia yang benar-benar baru. Ada deretan meja panjang, telepon berdering, layar lebar yang menampilkan rute dan jadwal kapal. Pada hari pertamaku, aku duduk bersama kepala layanan tamu. Aku belajar cara menyambut penumpang, menangani keluhan, dan bahkan merencanakan hiburan. Aku menuliskan semuanya, meskipun banyak kata yang terdengar aneh. Saat makan siang, Baskara datang membawa 2 kotak nasi uduk. Jangan khawatirkan semua istilah yang sulit, katanya. Nanti kamu belajar. Yang penting penumpang merasa dihargai dan senang. Saya mengangguk. Rasanya seperti melayani pelanggan di warung makan lama saya, hanya saja kali ini ada ribuan orang. Berminggu-minggu berlalu, penuh dengan pelatihan. Saya belajar cara membaca laporan penumpang, menghitung biaya harian, dan menghadiri rapat dengan pemasok makanan. Memang melelahkan, tetapi sedikit demi sedikit, semuanya mulai masuk akal. Saya juga berubah. Dengan bantuan seorang staf, saya membeli pakaian kerja yang rapi, jas gelap sederhana, rok selutut, dan blus bersih. Saya memotong rambut saya dengan rapi, memakai sedikit bedak dan lipstik. Ketika saya bercermin, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Suatu pagi, Baskara tersenyum bangga. Sekarang kamu terlihat seperti seorang pemimpin, katanya. 3 minggu kemudian, dia membawa saya ke ruang rapat besar. Para pengacara dan notaris sedang menunggu. Di atas meja terdapat banyak kertas. Kita akan resmikan ini, katanya. Kamu akan memiliki 25% dari departemen layanan tamu di semua kapal. Tabunganmu akan menjadi investasimu. Tabungan itu tidak akan hilang. Tabungan itu akan terus bertambah. Tanganku gemetar saat menandatangani surat-surat itu. Beberapa minggu yang lalu, aku tidur di dalam mobil. Sekarang, aku duduk di meja besar, menjadi mitra di sebuah perusahaan pelayaran. Setelah itu, kami berjalan menuju dermaga. Angin laut berhembus di sekitar kami. Baskara berdiri di sampingku, memandangi ombak. Aku ingin kamu tahu, katanya lembut. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang memberimu kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Kamu telah memberikan begitu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menghargaimu. Sekarang saatnya bagimu untuk memberikan sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku menatap ombak yang menyentuh dermaga. Kata-katanya meresap jauh ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu yang baru. Aku merasakan harapan. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Nama Damar muncul di layar. Dadaku terasa sesak. Aku sempat berpikir untuk tidak menjawab. Tapi akhirnya, aku menekan tombol itu. Di mana ibu? Suaranya terdengar cemas dan terburu-buru. Kami sudah mencari ibu selama berminggu-minggu. Aku di tempat yang ibu suruh. Dam,
Jawabku datar. Aku menjalani hidupku sendiri. Oh, Bu. Soal malam itu. Kata Damar, suaranya kini lebih lembut. Feby merasa tidak enak. Kami juga turut berduka cita. Ayo, kita pulang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Rumah. Bukankah dulu mereka pernah bilang kalau rumah bukan tempatku lagi? Jangan begitu, Bu, pinta Damar. Saat itu, kami terlalu khawatir soal uang. Kami hanya butuh bantuan. Feby melakukan kesalahan dengan investasi. Tabungan kami sebesar 40 juta rupiah lenyap begitu saja. Sekarang kami tidak bisa membayar tagihan rumah. Dan kalau kami tidak membayar biaya pelayaran, Feby bilang dia akan meninggalkanku. Ah, jadi itu alasannya. Mereka mencariku bukan karena mereka merindukanku. Mereka mencariku karena mereka butuh lebih banyak uang. Maaf, Dam, kataku pelan tapi tegas. Aku tidak akan memberimu uang. Tidak untuk rumah, tidak untuk liburan, tidak untuk apapun. Kau sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kau harus menerimanya. Apa kau tahan melihat kami kehilangan rumah? Suaranya semakin keras. Aku tidak mengambil apapun darimu, jawabku. Kalianlah yang menghancurkannya. Damar terdiam cukup lama. Lalu suaranya berubah dingin. Baiklah. Tapi kalau suatu hari nanti kau sakit atau butuh bantuan, jangan harap kami akan membantumu. Setelah ini, kau sendirian. Aku menarik napas dalam-dalam dan merasa lega. Aku sudah sendirian, Dam, bisikku. Dan aku baik-baik saja. Aku menutup telepon dan melihat keluar jendela apartemenku. Laut membentang luas dan biru, begitu bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa siap menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Sore itu, aku dan Baskara duduk di sebuah restoran kecil dekat pelabuhan. Udara hangat bercampur dengan aroma ikan bakar dan terasi. Di meja kami ada 2 piring nasi, 1 piring ikan kerapu bakar, dan 1 piring ikan goreng. Sambil makan, aku bercerita pada Baskara tentang panggilan telepon dari Damar. Dia mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, dia meletakkan sendoknya dan menatapku dengan serius. Kau membuat keputusan yang tepat, Tatiana. Tidak semua hubungan keluarga harus dipertahankan jika hanya menyakitimu. Aku menunduk. Kata-katanya terngiang di benakku. Sebelumnya, kupikir mustahil memutuskan hubungan dengan anakku sendiri. Tapi sekarang, aku mengerti, mempertahankan hubungan yang penuh ketidakadilan hanya akan menguras tenagaku sepenuhnya. Sambil menyeruput teh hangat, Baskara berkata, "Aku punya kabar. Beberapa hari yang lalu, kantor pemesanan kapal memberitahuku. Ada penumpang baru yang memesan kabin untuk bulan depan." "Apa istimewanya?" tanyaku sambil mengunyah ikan. "Nama mereka," kata Baskara sambil mengangkat tangannya. "Damar Wicaksana dan Feby Kumalasari." Aku terkejut. Sendokku berhenti di udara. "Mereka memesan kapal kita?" "Ya." Dia mengangguk. Meskipun mereka terlilit utang, mereka tetap ingin liburan. Dia bersandar. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku membayangkan Damar dan Feby berjalan di atas kapal, tersenyum, menikmati kemewahan yang mereka rasa pantas mereka dapatkan. "Aku ingin berada di sana," kataku akhirnya. "Bukan untuk melawan, tapi untuk membiarkan mereka melihatku sekarang." Baskara tersenyum. "Sempurna. Bulan depan kita akan memulai program baru. Kau bisa bergabung sebagai supervisor. Kau akan menjadi wakil kepala layanan tamu." Beberapa minggu kemudian, aku sudah berada di kapal besar itu. Selama 2 minggu sebelum keberangkatan, aku tinggal di sebuah kabin dekat kabin kapten.
Sebuah lorong kecil menghubungkan kamar-kamar kami. Hidup kami mengalir alami, kerja keras di siang hari, makan malam sederhana di malam hari. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Aku berdiri di anjungan kapal, memandangi dermaga yang ramai. Para penumpang berbaris, menarik koper, anak-anak berlarian, dan pengeras suara memanggil-manggil nama. Suasananya berisik tapi menenangkan. Lihat, kata sebuah suara di sampingku. Aku berbalik. Baskara menunjuk ke jalur keberangkatan. Itulah mereka, Damar dan Feby. Dari kejauhan, aku melihat tas-tas bermerek mereka, rambut Feby yang ditata rapi. Dan caranya ia memerintah para porter seolah ia pemilik tempat itu. Damar berjalan di belakang, tampak lelah dan membungkuk. Mereka belum berubah, kata Baskara pelan. Aku mengangguk. Aku siap. Aku turun ke dek bawah, dekat meja layanan tamu. Seragamku rapi, blazer biru tua dengan logo perusahaan. Lencanaku bertuliskan, Tatiana Ayu, Wakil Manajer, Layanan Tamu. Aku memakai masker biru tua, jadi hanya mataku yang terlihat. Aku bahkan sedikit mengubah suaraku agar mereka tidak mengenaliku. Dari kejauhan, aku melihat Feby masuk lebih dulu. Matanya yang tajam mengamati ruangan. Permisi, katanya kepada Maria, seorang petugas di meja layanan. Ada kesalahan dengan kabin kami. Kami memesan kamar balkon. Tapi tiket ini bilang kabin dalam tanpa jendela. Maria memeriksa komputer. Menurut data kami, Anda memesan kabin dalam, Bu. Kamar balkon ada biaya tambahan. Tidak mungkin, suara Feby meninggi. Saya sudah memesan balkon. Masih ada kamar balkon yang tersisa, jelas Maria. Tapi Anda harus membayar Rp5.500.000 lagi untuk 7 malam. Oh tidak, kami tidak mampu, bisik Damar pelan. Jangan mempermalukan saya, Bu, bentak Feby. Kita ambil kamar itu saja. Nanti saya cari cara untuk membayarnya. Saat itu, saya melangkah maju. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Kataku sopan. Maria menoleh ke arah saya. Bu, tamu ini ingin pindah kabin. Feby menatap saya tanpa mengenali saya. Akhirnya, ada yang ngerti. Tolong bilang ke dia, aku pesan kamar balkon. Aku mengetik di komputer. Pesanan ini datang 6 minggu yang lalu. Pembayarannya ditolak 2 kali sebelum akhirnya berhasil. Jadi, hanya tersisa kabin di dalam. Itu kesalahan sistem, kata Feby cepat. Mungkin, jawabku tenang. Tapi hari ini, kamar balkon gratis setelah pembatalan. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, kami akan memberikannya gratis. Satu-satunya aturan adalah, aku akan menjadi penghubungmu di kapal ini. Feby tersenyum bangga. Bagus. Aku lebih suka bicara dengan orang yang berpengalaman. Damar tetap diam, tetapi matanya menatapku lebih lama dari sebelumnya. Aku bertanya-tanya, apakah dia mengenaliku? Mereka mengambil kunci dan pergi ke lift. Aku memperhatikan punggung mereka, mencium aroma parfum Feby yang kuat di udara. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin berteriak, memberitahu mereka siapa diriku, untuk mencurahkan semua rasa sakitku yang terpendam. Tapi aku menahannya. Ini baru hari pertama pelayaran. Aku berkeliling kapal, memeriksa semuanya. Ruang makan sudah siap dengan taplak meja putih dan piring-piring berkilau. Kolam renang bersih, kursi-kursi tertata rapi menghadap laut. Menjelang sore, matahari bersinar keemasan di atas laut. Di dek balkon, aku melihat Feby mengenakan gaun tipis, menyeruput minuman merah muda, sementara Damar hanya menatap air. Aku berjalan mendekat sambil tersenyum. Selamat siang, Pak, Bu. Bagaimana kabinnya? Semoga nyaman. Feby tersenyum tipis. Lumayan. Tapi balkonnya terasa lebih kecil dari yang difoto.
Ukurannya standar, Bu, jawabku. Tapi lokasinya bagus. Dari sini, matahari terbenamnya sempurna. Damar menatapku lagi, kali ini lebih lama. Ada sesuatu di matanya, kejutan dan keraguan. Nyonya, pernah tinggal di Jakarta? Tanyanya lembut. Pertanyaan itu hampir membuyarkan ketenanganku. Ya, Pak, jawabku. Tapi itu sudah lama sekali. Kenapa? Tidak ada. Aku hanya merasa pernah melihatmu sebelumnya. Banyak orang bilang begitu, jawabku sambil tersenyum. Feby tidak peduli. Ia memanggil pelayan untuk memesan makanan lagi. Dan mulai memotret dengan ponselnya. Malam itu, ruang makan berkilauan di bawah lampu gantung. Musik lembut mengalun. Para tamu makan dengan gembira. Ketika aku berjalan melewati meja Damar dan Feby, aku jelas mendengar mereka berbicara. Kita harus memotret di setiap sudut kapal, kata Feby bersemangat. Supaya semua orang tahu kita pernah ke sini. Tapi, bagaimana kalau mereka juga tahu kita meminjam uang untuk perjalanan ini? Damar berbisik. Jangan mulai lagi, Dam. Feby melotot. Aku butuh liburan ini. Setelah semua tekanan di rumah, aku benar-benar butuh liburan. Aku ingin menenangkan pikiranku. Damar tidak menjawabku ketika aku mengatakan itu. Ia hanya menghela napas panjang. Aku melangkah pergi, tetapi di dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa hubungan mereka tidak sekuat kelihatannya. Malam semakin larut, tetapi aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku memeriksa ruang hiburan tempat pertunjukan musik sedang berlangsung. Kapal bergoyang pelan diterpa ombak, dan dari jendela-jendela besar aku bisa melihat laut gelap membentang jauh. Ketika aku kembali ke kabinku, aku mendapati Baskara menungguku di pintu. Bagaimana kabar mereka? Tanyanya pelan. Seperti dugaan kita, jawabku. Masih sama. Feby bicara. Damar tetap diam. Baskara mengangguk. Apakah kau siap jika mereka tahu siapa dirimu sebenarnya? Aku menatapnya dengan takut sekaligus berani. Ya, aku siap. Tapi aku ingin mereka tahu di waktu yang tepat. Saat mereka tak bisa lari dari kenyataan. Baskara tersenyum lembut. Kita akan memastikan itu terjadi. Malam itu, aku tidur dengan banyak pikiran di kepalaku. Aku tahu perjalanan ini bukan sekadar pelayaran biasa. Ini adalah panggung di mana aku akan berdiri sebagai diriku yang baru. Mereka akan menjadi saksi. Keesokan paginya, udara laut terasa begitu segar. Sinar matahari menembus tirai kabin dan menghangatkan ruangan. Aku sudah siap sejak subuh. Aku mengenakan seragam bersihku dan memeriksa rencana hari itu. Pertama, sarapan bersama kapten di ruang makan utama. Kemudian tur singkat kapal untuk tamu baru. Setelah itu, latihan evakuasi. Ketika saatnya tiba, aku pergi ke ruang makan. Meja panjang di tengah penuh dengan makanan. Bubur ayam, nasi, roti, buah segar, dan minuman hangat. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa masih mengantuk dan menguap. Yang lain tampak bersemangat. Feby datang mengenakan gaun bunga yang cantik. Rambutnya diikat rapi. Damar muncul di belakangnya dengan kaos dan celana sederhana. Mereka duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke laut. Dari tempatku, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sapaku dengan sopan. Feby tersenyum kecil. Lumayan. Tapi kopi di kabin kami rasanya agak hambar. Tolong beritahu dapur. Aku mengangguk. Akan ku beritahu. Damar menatapku. Kali ini tatapannya menatapku lebih lama dari sebelumnya. Bibirnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian tertutup kembali ketika Feby memanggil pelayan. Sarapan pagi bersama kapten pun dimulai. Baskara berdiri di ujung meja dan menyambut hangat seluruh penumpang. Ia bercerita tentang perjalanan, keselamatan,
dan fasilitas kapal. Suaranya tegas namun ramah. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Aku memperhatikan raut wajah Feby berubah ketika melihat Baskara. Ia menatapnya dengan kagum, jelas terkesan dengan penampilan dan kekuatannya. Aku menyembunyikan senyumku. Setelah sarapan, aku mengajak para tamu berkeliling kapal sebentar. Kami mengunjungi dek atas, ruang hiburan, perpustakaan kecil, dan pusat kebugaran. Feby dan Damar bergabung. Namun Feby lebih banyak menghabiskan waktu memotret daripada mendengarkanku. Di dek atas, angin laut bertiup kencang. Rambutku berantakan, tapi aku tak peduli. Dari atas sana, laut tampak tak berujung, biru tua dengan ombak putih. Sungguh indah. Laut memang seperti itu, kata Damar lembut di sampingku. Terlihat tenang, tapi menyimpan kekuatan tersembunyi. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya tampak ragu. Lalu ia berkata, "Bu, wajah Anda tampak sangat familiar. Saya merasa seperti mengenal Anda." Saya menatapnya sejenak. Terkadang dunia memang terasa sempit. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Feby memanggil dengan keras, "Dam, ayo berfoto bersamaku." Sore itu kami melakukan latihan evakuasi. Semua penumpang berkumpul dengan jaket pelampung. Saya berkeliling memastikan semua orang tahu langkah-langkahnya. Saat berpapasan dengan Feby, saya membetulkan tali jaket pelampungnya. "Anda sangat sabar," katanya sambil tersenyum kecil. "Anda pasti sudah lama bekerja di sini." "Tidak lama," jawab saya. "Tapi saya selalu memperhatikan orang." Ia terkekeh. Seperti ibu saya. Meskipun ia tak pernah bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Kata-katanya membuat dada saya sakit. Tetapi saya tetap tersenyum sopan. Malam itu, ada jamuan makan malam formal. Para tamu harus mengenakan pakaian terbaik mereka. Lampu ruang makan redup. Lilin menyala di atas meja, dan musik dawai lembut dimainkan. Saya duduk di meja staf senior bersama Baskara. Dari tempatku, aku bisa melihat Feby dan Damar. Feby mengenakan gaun hitam panjang, rambutnya tergerai. Damar mengenakan setelan sederhana yang terlihat agak longgar. Baskara mencondongkan tubuh ke arahku. "Kalau kau mau, malam ini kau bisa mulai menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Aku menggeleng pelan. "Belum. Aku ingin mereka melihat dulu bahwa aku bukan lagi seseorang yang bisa mereka pandang rendah." Baskara tersenyum. "Baiklah. Aku akan berada di dekatmu saat itu terjadi." Malam itu, aku merasa memegang kendali. Untuk pertama kalinya, merekalah yang tidak tahu di mana mereka berpijak. Keesokan harinya, langit biru muda dengan awan tipis. Kapal berhenti di sebuah pulau kecil dengan pantai putih dan pasar terapung. Penumpang dapat memilih untuk turun ke darat atau tetap di kapal. Aku bergabung dengan rombongan yang turun ke darat. Dari dermaga, kami naik perahu motor ke pantai. Angin laut berhembus menerpa wajahku, dan air asin memercik di pipiku. Di kejauhan, aku melihat perahu-perahu nelayan warna-warni mengapung. Di pantai, anak-anak berlarian sambil tertawa. Feby melangkah hati-hati, memegang tangan Damar agar sepatu hak tingginya tidak terbenam di pasir. Segera ia mengeluarkan ponselnya dan mulai bersuah foto. "Kita harus ke pasar terapung itu," katanya sambil menunjuk perahu-perahu yang menjual buah, kain, dan kerajinan tangan. Damar hanya mengangguk. Wajahnya memerah karena terik matahari. Aku memberinya sebuah topi anyaman. "Pak, pakai ini supaya tidak pusing." Ia mengangguk. "Terima kasih, Bu." Masih menatapku dengan rasa ingin tahu, tetapi tak berkata apa-apa lagi. Di pasar terapung, perahu-perahu bergoyang pelan. Para pedagang tersenyum sambil memamerkan barang dagangan mereka. Seorang perempuan tua berjualan keranjang anyaman. Seorang anak laki-laki berjualan kelapa muda. Seorang pemuda menunjukkan kain batik.
Feby sibuk memandangi kain itu. Berapa harganya? Tanyanya. 100.000 rupiah, kata penjual itu. Kemahalan. 50.000 rupiah, tawar Feby. Si penjual menggeleng. Bukan, Bu. Buatan tangan. Saya mendekat. Kalau Bu mau, saya bisa bantu menawar. Penjual terkadang memberi harga lebih baik kepada penduduk lokal. Feby melirik saya dan membiarkan saya mencoba. Saya menawar hingga harganya mencapai 70.000 rupiah. Feby tampak senang. Ia tidak berterima kasih. Tetapi Damar memperhatikan saya dengan saksama. Setelah 2 jam, kami kembali ke kapal. Malam itu, semua orang berkumpul di dek atas untuk menyaksikan matahari terbenam. Langit berubah jingga dan ungu, ombak berwarna keemasan di bawah sinar matahari. Saya berdiri agak jauh dari kerumunan. Baskara datang di samping saya dengan 2 cangkir teh. Bukan lelah, katanya sambil memberi saya secangkir. Tidak lelah. Hanya banyak berpikir, jawab saya. Bukan sedang memikirkan kapan harus bicara dengan mereka, tebaknya. Saya mengangguk. Mungkin besok malam saat makan malam perpisahan. Semua orang akan ada di sana. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Baskara menatap saya dengan serius. Kalau begitu, saya akan memastikan ibu punya panggung yang layak. Malam itu, saya memeriksa semua persiapan perjamuan. Meja-meja besar dengan taplak putih, piring-piring porselen, dan gelas-gelas kristal. Aroma rendang, kari, dan kue-kue memenuhi udara. Semuanya harus sempurna. Sore harinya, Baskara memanggil saya ke kantornya. Laut tampak tenang di luar jendela besar. Sudah siap? Tanyanya. Ya. Tidak akan ada kesalahan malam ini. Ia mengangguk. Saya beri Anda waktu untuk berbicara di depan semua orang. Setelah saya memperkenalkan Anda, terserah Anda mau bicara apa. Itu yang saya mau, jawab saya. Malam harinya, saya mengenakan kebaya hijau saya perlahan dan hati-hati. Rasanya seperti mengenakan jati diri saya yang sebenarnya. Saya mengenakan selendang batik, menyanggul rambut, dan sedikit bedak serta lipstik. Ketika saya bercermin, saya melihat seorang perempuan baru. Bukan seorang ibu yang pernah dibuang, melainkan seseorang yang berdiri tegak dengan bangga. Di ruang makan, para tamu sudah berdatangan. Alunan gamelan mengalun lembut. Para pelayan tersenyum. Saya berjalan di antara meja-meja, menyapa orang-orang. Di sudut, saya melihat mereka. Damar dan Feby. Feby mengenakan gaun merah cerah, rambutnya tergerai. Ia sibuk mengobrol dengan pasangan lain. Damar duduk diam di sampingnya. Acara dimulai dengan sambutan dari Baskara. Ia berdiri di panggung kecil di ujung ruangan besar. Ia tersenyum dan berterima kasih kepada semua penumpang atas kehadirannya. Kemudian, dengan suara tenang dan hangat, ia berkata, "Malam ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Beliau telah bekerja keras untuk memastikan semua orang merasa bahagia dan nyaman di kapal ini. Beliau adalah wakil kepala layanan tamu, dan juga rekan saya dalam mengurus bagian ini. Selamat datang, Ibu Tatiana Ayu." Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan meriah. Tangan-tangan saling bertaut. Saya berjalan ke atas panggung perlahan dan pelan. Jantung saya berdebar kencang, tetapi langkah saya tetap tegap. "Selamat malam," kata saya sambil tersenyum. "Terima kasih telah berlayar bersama kami. Beberapa dari Anda mungkin pernah melihat saya di dek, di lounge, di ruang makan, atau mungkin bahkan di tur darat kemarin. Tapi malam ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dengan Anda." Saya berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Mata saya tertuju pada satu meja. Di meja itu duduk Damar dan Feby. "Beberapa bulan yang lalu," lanjutku, "aku tak punya rumah. Aku tak punya tempat untuk pulang. Aku tidur di mobilku bermalam-malam. Ini bukan karena aku malas.
Bukan karena aku menunggu bantuan orang lain. Bukan, ini terjadi karena orang-orang yang kupercaya, orang-orang yang kucintai, menjauhkanku. Di meja makan, Damar menundukkan kepalanya. Ia tak sanggup menatapku. Feby menatapku dengan tatapan khawatir. Alisnya bertaut rapat. Ia tampak terkejut dan gelisah. Aku berdiri di sini malam ini bukan untuk meminta belas kasihan, kataku. Aku berdiri di sini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa siapapun dirimu, kau bisa bangkit kembali. Hari ini, aku adalah salah satu pemilik kapal ini. Aku bekerja keras, aku terus maju, dan aku memilih untuk tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nilaiku. Hanya aku yang bisa menentukannya. Seluruh ruangan menjadi hening. Hanya suara lembut ombak laut yang terdengar di luar. Beberapa dari kalian di sini mungkin pernah menghadapi hal seperti saya. Mungkin kalian tertinggal. Mungkin kalian dikira tidak cukup baik. Mungkin kalian bahkan disingkirkan. Tapi percayalah, hidup tidak berakhir di sana. Kita selalu bisa memulai lagi, asalkan kita siap untuk terus melangkah maju. Saya tersenyum lembut dan mengakhirinya dengan, terima kasih, dan selamat menikmati malam. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih meriah. Saat saya turun dari panggung, saya bisa merasakan tatapan Damar mengikuti setiap langkah saya. Feby tampak gugup. Ia mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik cepat. Saya berjalan melewati meja mereka tanpa berhenti. Lalu, saya berdiri di samping Baskara, yang mengangguk bangga. Malam itu, saya merasa telah mengambil kembali sesuatu yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang harga diri saya sendiri. Sisa malam itu terasa berbeda. Aku masih menjalankan tugasku sebagai tuan rumah perjamuan. Aku menyapa para tamu, memastikan makanan disajikan tepat waktu, dan memastikan musik dimainkan dengan lancar. Namun, bahkan saat bekerja, aku masih bisa merasakan tatapan mata Damar dari seberang ruangan. Terkadang ia berbicara kepada Feby, tetapi Feby tampak semakin gelisah. Setelah acara selesai, sebagian besar tamu kembali ke kabin masing-masing. Aku berjalan menuju pintu keluar ruang makan ketika mendengar suara lembut memanggilku. Nyonya Tatiana, kata suara itu. Aku berbalik. Damar berdiri di sana. Wajahnya tampak ragu, langkahnya kecil dan lambat. Feby tidak bersamanya. Bu, katanya dengan bisikan serak. Benar, kan? Ibu-ibuku. Aku menatapnya lama. Lalu aku menjawab, ya, Dam. Aku ibumu. Ibu yang kau usir malam itu. Ia menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Bu. Aku salah. Aku membiarkan Feby mengendalikanku. Seharusnya aku tidak melakukan itu padamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku tetap tegas. Dam, permintaan maafmu terlambat. Luka yang kau berikan padaku tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Malam itu, aku membutuhkan putraku untuk berdiri di sampingku. Tapi sebaliknya, kau malah mendorongku. Ia menunduk, bahunya gemetar. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, bisiknya. Kau bisa mulai, kataku tegas, dengan menjalani hidupmu sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan orang lain. Damar mengangguk pelan. Lalu ia mundur sedikit. Terima kasih, katanya lembut. Setidaknya kau mau bicara padaku. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya. Saat aku melangkah menyusuri koridor kapal yang sepi, angin malam masuk melalui jendela-jendela kecil, membawa aroma asin laut. Ketika aku sampai di atas, aku melihat Baskara berdiri di sana, memandangi ombak. Sudah selesai? Tanyanya. Aku sudah selesai, kataku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar merasa menyesal atau hanya terkejut melihatku. Tapi aku tak lagi butuh bukti darinya.
Baskara menoleh padaku dengan tatapan tenang. Itu artinya kau bebas. Kami berdiri berdampingan, menatap lautan gelap yang disinari cahaya keperakan bulan. Suara mesin kapal bercampur dengan deburan ombak, menciptakan irama lembut yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara asin. Aku merasakan kelegaan yang tak terukur. Selama ini, kupikir kebebasan hanya akan datang ketika aku memaafkan mereka. Tapi kini aku menyadari sesuatu yang baru. Kebebasan sejati datang ketika aku berhenti peduli apakah mereka pantas dimaafkan atau tidak. Perjalanan ini telah membawaku jauh dari semua yang pernah ku kenal. Rumahku, rutinitasku, bahkan keluargaku. Tapi di kapal ini, di tengah lautan luas, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku menemukan diriku sendiri. Malam semakin larut. Lampu-lampu kapal terpantul di air yang bergerak, membentuk jejak cahaya terang yang membentang hingga ke cakrawala yang gelap. Dan saat itu, aku tahu, kemanapun kapal ini berlabuh, aku siap mengikutinya. Bukan sebagai penumpang yang tak berdaya, melainkan sebagai kapten hidupku sendiri.